Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita selalu diberi anugerah kesehatan, iman Islam, sehingga kita bisa kembali ketemu lagi untuk kembali menyampaikan sesuatu yang penting. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau. Hari ini, sahabatku, saya akan menyampaikan tentang jalan menuju alam kurba. Kemarin saya pernah menyampaikan di video-video yang lalu itu bahwa ada alam yang namanya mulk, itu level ilmunya ilmu syariat. Ada alam yang namanya malakut, level ilmunya ilmu thariqat. Ada alam yang namanya alam jabarut, level ilmunya namanya makrifat. Ruhnya namanya sultani, kalau thariqat itu sirrani rawani, sementara kalau syariat itu jusmani. Nah, di level setelah makrifat, ruh sultani di alam jabarut, di atasnya itu ada level ilmu hakikat. Alamnya namanya alam kurba atau alam sirri. Rohnya namanya ruh qudsi, rohnya Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menuju ke level hakikat, menuju ke alam kurba, menuju ke ruh qudsi? Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama adalah taubat. Nah, taubat juga terbagi menjadi dua. Ada taubat umum, ada taubat khusus. Ada taubat umum, ada taubat khusus. Nah, taubat umum itu bagaimana? Taubat umum ya tentu saja melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, baik itu lahir maupun batin, baik lahir maupun batin. Meninggalkan nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, dan juga meninggalkan akhlak tercela. Ada akhlak hewani, ada akhlak hewani itu ya mengumbar nafsu makan, nafsu tidur, nafsu binatang. Nah, terus ada akhlak yang binatang buas, ya mencuri, ya memukul, ya membenci orang dan lain sebagainya. Ada juga yang akhlak tercela, akhlaknya setan, ya selalu saja inginnya menjerumuskan orang lain, mengajak orang lain untuk menentang Allah dan lain sebagainya. Itu semua akhlak-akhlak tercela juga dihilangkan. Tobat umum. Nah, tobat orang am itu ya hijrah itu, dari yang jelek menuju ke yang baik, dari yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya sholatnya bolong-bolong menjadi baik, yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, yang tadinya, dan seterusnya sesuai dengan syariat. Itu tobatnya orang awam, taib namanya. Nah, ada juga yang tobatnya tobat khusus, tobatnya kaum khusus. Ya, tobatnya kaum khusus ini tentu saja tobat menuju dari
dari makrifat. Jadi tadi itu kan dari syariatnya udah dijalankan betul, udah istiqomah betul, thariqatnya juga udah dijalankan betul. Terus secara makrifat dia semua syariat-syariatnya juga dijalankan, sehingga dia naik ke derajat yang tinggi, mulai mendekat ke Allah. Nah, itu namanya taubat kaum khusus. Makanya dikatakan namanya tawab, bukan taib, tapi tawab. Kayak rozak beda. Kalau rozak itu mubalaghah, isimnya isim fa'il, jadi betul-betul orang yang taubat. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan di ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, Allah menyukai orang-orang yang betul-betul taubat, benar-benar taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang benar-benar suci. Itu jadi beda antara taib dengan tawab. Itu yang pertama. Lantas yang keduanya, ada cara yang kedua. Cara yang keduanya yaitu ditalkin. Apa ditalkin itu? Talkin itu alat untuk memutus selain Allah. Itu namanya talkin. Ditalkin ini ya dikembalikan semua ke Allah. Seperti orang yang mau meninggal juga itu kan ditalkin. Itu maksudnya ditalkin itu setelah meninggalnya baca 2 kalimat syahadat, meninggal dengan cara iman Islam, nah terus ditalkin, dibaiat, diputus, semua selain Allah itu diputus semua. Itu namanya talkin. Itu jadi 2 cara jalan untuk menuju alam qurbah. Di surat Al-Fatih ayat 26 Allah mengatakan, id ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqiha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Idz ja'alal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati, fi qulubihim, dalam hati, hamiyatan jahiliyah, kesombongan jahiliyah, kesombongan yang sangat bodoh. Fa anzalallahu sakinata, lalu Allah menurunkan ketenangan, ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minina, dan orang-orang mukmin, wa alzamahum, dan Allah mewajibkan kepada mereka, wa alzamahum kalimat taqwa, lantas Allah mewajibkan kalimat takwa, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka semua orang-orang mukmin itu berhak untuk takwa dan berhak untuk menjadi ahli takwa, agar orang mukmin tadi menjadi orang yang takwa. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi intinya jalan menuju alam qurbah itu taubat. Taubat itu tadi ada 2, ada taubat umum namanya taib, ada taubat khusus, orang-orang khusus namanya tawab. Selain taubat itu ada namanya talkin, ditalkin, ada mursyidnya, ada gurunya, ada penuntunnya, ada mentornya, ada pembimbingnya. Bukan sendiri tapi dibimbing.
dibimbing sehingga sanadnya jelas ke siapa. Nah, itu jalan menuju alam qurbah, jalan menuju level ilmu hakikat, jalan menuju alam yang sangat khusus, di mana di alam itu tidak ada apapun, hanya ada Allah semata. Semoga kita bisa mencapai derajat yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ikuti terus kita agar kita sama-sama belajar. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.